Kita itu dibingungkan dengan tuntutan-tuntutan selama ini. Sadarlah, kamu kalau mengikuti saya harus melakukan puasa begini 40 hari 40 malam, melendeng usus, ngempet ketek, gak genan yang Allah. Cari pembimbing. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu mengharapkan kemudahan pada hambanya, sama sekali tidak mempersulit pada hambanya. Kalau orang yang Anda ikuti mempersulit, itu berarti dia semua kembalikan ke Allah. Makanya dalam hal dzikir itu perilaku. Dzikir itu perilaku, bukan hanya menyebut la ilaha illallah, bukan hanya Allah Allah. Perilaku kita, tempat pengembalian kita hanya Allah. Kembalikan ke Allah. Bila mana ada orang ditanya, kelihatannya sepele, kamu kemana? Kerja untuk apa? Untuk menghidupi anak istri. Sadar nggak, yang menghidupi anak istri itu Allah, bukan kamu. Yang menghidupi anak istri itu Allah, kamu hanya apa, perantara. Kalau dikasih buta bisa nggak menghidupi? Itu perilaku orang yang sholat, orang yang tahu wujudnya Allah. Kembalikan ke Allah. Itu sering sekali kita ucapkan. Ada kalanya di takdir yang nggak enak, kita harus bisa membedakan mana syukur, mana mengutuk, mana meminta. Hidup ini harus disyukuri. Ya Allah, memang kamu mentakdir saya yang begini, ridho. Kalau kita di waktu ditakdir nggak enak, misalnya ditanya teman, lalu kita bilang begini, nggak tahu, kerja sudah nggak karuan, tetap aja ekonomi seperti ini, itu sama dengan mengutuk dirimu sendiri. Yakin pintu rahmat Allah nggak akan dibuka kalau orang yang sukanya mengutuk diri sendiri. Saya sakit sudah kemana-mana nggak sembuh-sembuh, nggak terima dengan takdir Allah, diberikan sakit. Itu sama dengan mengutuk diri sendiri. Hatimu akan semakin jauh dari Allah. Terus cara kita untuk mengenal Allah itu seperti apa, Roh? Harus ada pembimbingnya. Harus ada pembimbingnya. Iya, tanpa pembimbing nggak bisa. Dan pembimbing yang saya ucapkan tadi, bertanggung jawab dengan yang dibimbingnya atas keselamatan akhiratnya. Tanya pembimbing, kalau saya ikuti, apa Anda siap mempertanggungjawabkan keselamatan akhirat saya dan keluarga saya? Kalau nggak berani ya jangan diikuti, kamu diajak mimpi itu. Sudah terlalu lama kita orang Indonesia diajak mimpi. Yang dibahas apa? Pahala, dosa, surga, neraka. Kalau melakukan ini pahalanya begini. Tolong jujur hati kita. Selama Anda menyembah Allah dan mengharapkan pahala, yakin dekatkah dengan Allah? Sudah merasa dekatkah dengan Allah atau kebingungan menuju Allah? Jujur tanya hatimu. Cari pembimbing yang bertanggung jawab, dan saya siap membimbing Anda. Bertanggung jawab dengan yang saya bimbing, dengan tanpa harus ada tuntutan, langsung ke tuntunan. Jangan minder, jangan putus asa. Bagi saudaraku-saudaraku Indonesia yang tidak bisa membaca Arab, karena kita orang Indonesia ya wajar gak bisa bahasa Arab. Ada yang mengatakan begini, Mbak No, cara untuk mengenal Allah. Diibaratkan ada orang tiga itu buta.
mereka disuruh memegang gajah kok, Bano. Iya. Yang satu memegang telinga, yang satu memegang kaki, yang terakhir disuruh memegang ekornya. Nah, dari ketiga itu kan orang buta. Nah, dia terinspirasi bahwa ditanya Allah itu seperti apa nih? Dia mengatakan, yang satu mengatakan, oh, Allah ini loh seperti ini. Allah ini kecil. Soalnya kan dia kan memegang ekornya. Iya. Yang satu karena memegang kakinya, dia mengatakan bahwa Allah ini seperti ini loh, besar, tinggi. Menurut pandangan Bano, apakah memang seperti itu, Ya, untuk mengenal Allah itu? Ya tidak. Mengapa mereka berpendapat begitu? Allah itu seperti misalnya memegang buntut gajah. Allah itu kecil panjang. Memegang kuping Allah itu lebar. Karena mereka mengikuti pembimbing yang bingung, tidak tahu bagaimana cara menghadap Allah, bagaimana cara membawa hidup ini ke Allah, nggak tahu. Makanya bingung. Tanda tanya sampai mati pun tanda tanya. Allah itu begini caranya, Allah ya terus begini dia itu bingung. Karena apa? Mengikuti orang yang bingung. Makanya sebelum mengikuti orang itu tanya tanggung jawab dunia akhirat enggak. Demi Allah, kalau Anda sampai tidak bertanggung jawab, saya ikut tidak bertanggung jawab, berani Anda dilaknat 7 tahun masuk neraka. Berani enggak mereka? Kalau nggak berani ya jangan diikuti. Orang bingung kok diikuti. Makanya yang mengikuti orang-orang bingung ya sengsara. Disuruh baca ini berapa ribu, kalau nggak baca utang. Memangnya Allah mengutangkan amal? Pernah nggak Allah saya membuka bank amal untuk yang hutang? Nggak ada. Kita itu dibingungkan dengan tuntutan-tuntutan selama ini. Sadarlah, kamu kalau mengikuti saya harus melakukan puasa begini 40 hari 40 malam, melendeng usus, ngempet ketek, gak genan yang Allah. Cari pembimbing. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu mengharapkan kemudahan pada hambanya, sama sekali tidak mempersulit pada hambanya. Kalau orang yang Anda ikuti mempersulit, itu berarti dia nggak tahu Allah, sok tahu. Bisa diterima? Terus ini Mbak, bagaimana Rasulullah itu berdialog atau berkomunikasi dengan Allah, Mbak? Rasulullah nggak pernah berkomunikasi atau berdialog, tapi hidupnya diserahkan Allah, dan Allah membimbing di hatinya melalui wahyu. Dan bimbingan Allah dalam hatinya Rasulullah dijadikan perilaku Rasulullah dan menimbulkan yakinnya pada Allah, dan itulah yang disampaikan pada sahabat dan ditulis oleh sahabat. Terbentuklah kitab Al-Quran, tapi kitabnya bukan yang suci itu kitabnya, tapi hati Rasulullah lah yang suci. Makanya kalau Al-Quran hanya dibaca, akhirnya imannya di otak, tidak di hati. Dan saya sanggup membimbing iman berperilaku Al-Quran dari dalam hati. 1 hari cukup. 1 hari cukup, Mbak? 1 hari cukup. Buktikan kalau nggak percaya. Karena saya diberi amanah oleh Allah untuk membimbing orang untuk menuju iman kepada Allah pada tuntunan, bukan pada tuntutan. Mbak No, ini ada yang bilang tentang keindahan surga. Ada yang bilang yang bilang indahnya surga itu hanya perumpamaan. Tanggapan Mbak No bagaimana? Indahnya surga, kalau saya pribadi, indahnya iman kepada Allah, sangat indah.
seumpama